Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai program linier. Kita bahas dua buah contoh yang ada di halaman 3 dan 4 di modul yang sudah kita bagikan melalui Classroom. Baik, jadi dalam program linier kita biasanya diminta nilai optimum. Jadi nilai optimum itu ada dua, bisa maksimum, bisa minimum. Maksimum adalah nilai yang paling tinggi, sedangkan minimum adalah nilai yang paling rendah. Nah, kita bahas contoh 3, ada di halaman 3. Diketahui sebuah daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dalam sesuai dengan gambar yang di samping di soalnya adalah diketahui himpunan penyelesaian sebagaimana gambar di samping. Nah, kita diminta menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif fx tambah 3y. Jadi fungsinya ini biasanya ditentukan dari soal. Oke, titik penyelesaiannya sendiri, sebelum kita jawab ya, kita tentukan dulu titik penyelesaian. Titik penyelesaiannya sendiri ada 5, yaitu O, P, Q, R, S. O ini letaknya di sini. 0,0, dia titik pangkal, jadi nilainya adalah 0,0. Kemudian titik P 6,0, titik Q 5,3, titik R 2,5, dan titik S 0,3. Oke, langsung kita selesaikan. Yang pertama kita daftar dulu titiknya. Titik sini fx sama dengan x plus 3y. Titik yang pertama adalah titik O atau 0,0. Titik kedua P 6,0. Titik ketiga Q 5,3. Yang keempat adalah R yaitu 2,5. Dan yang terakhir adalah S yaitu 0,3. Nah, setelah kita daftar, kita masukkan nilai dari titik-titik tadi ke dalam fungsi objektifnya. Kita masukkan saja 0,0 berarti x-nya 0, y-nya 0, berarti f-nya adalah, ini salah, fx, y seperti itu harusnya di 0,0. Kita masukkan yaitu x-nya 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan berapa? 0 ditambah 3 kali 0 adalah 0, hasilnya adalah 0. Ternyata nilainya 0, maksudnya seperti itu. Kemudian F 6,0, x-nya 6, y-nya 0. Berarti masukkan ke sini sesuai dengan fungsinya 6 ditambah 3 kali 0. 6-nya tetap 6 ditambah 3 kali 0 adalah 0, sehingga 6 tambah 0 adalah hasilnya 6. Nah, titik P mempunyai nilai 6. Sekarang titik Q 5,3, x-nya 5, y-nya 3. Masukkan x 5 ditambah 3 kali y, y-nya adalah 3, berarti 3 kali 3 berarti 5 ditambah 3 kali 3 9. 5 tambah 9 adalah 14. Lanjut, titik R 2,5, x-nya 2 berarti tetap 3y, berarti 3 kali 5 sama dengan 2 ditambah 15 sama dengan 17. Kemudian yang terakhir adalah S 0,3, 0,3, x-nya 0, berarti tulis 0 kan di situ. Ditambah 3 kali Y, 3 kali 3. 0 ditambah 9 sama dengan 9. Selesai. Belum selesai. Nah, yang diminta adalah nilai maksimum. Yang manakah nilai maksimumnya? Nilai maksimum untuk fxy x tambah 3y adalah 17 dicapai pada saat daerah itu mempunyai titik koordinat R 2,5. Selesai. Seperti itu. Mudah ya, jadi tinggal didaftar-daftar aja kalau daerah penyelesaiannya sudah diketahui. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua.
Soal yang kedua ini daerah penyelesaiannya belum diketahui, jadi harus kita cari dulu. Kita ada punya 2 fungsi pembatas, ada 4 sebenarnya, tapi yang ini nanti otomatis saja karena kalian masih SMK, jadi biasanya dibatasi X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Jadi lebih mudah. Langkah yang pertama kita harus menentukan daerah penyelesaiannya dulu. Jadi kalau di contoh nomor 1 tadi sudah ada daerah penyelesaiannya, sekarang kalau yang nomor 2 belum ada daerah penyelesaiannya. Kita gambar dulu. Yang pertama adalah 4X ditambah 2Y, kita sama dengankan menjadi 0. Nah ini lebih mudah, jadi kita gambar X, Y, kemudian X, Y. Oke, kalau untuk menggambar ini ada tipsnya. Kita bikin salah satu dari X dan Y-nya itu 0 secara bergantian. Jadi yang pertama kita bikin X-nya adalah 0. Sorry, ini soalnya sama dengan 60 ya. Dari sini. X-nya adalah 0. Jadi kita punya 4X, 4 kali 0 adalah 0 ditambah 2Y sama dengan 60. Sehingga, atau kalau kita tulis aja supaya nggak bingung, 4 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 60. 0-nya kan kita bikin 0. Mau bikin berapapun bisa aja, cuma kita pilih 0 yang supaya menghitungnya ringkas atau sudah. 4 kali 0 adalah 0, sehingga kita peroleh 2Y sama dengan 60. Y-nya berapa kalau gitu? 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi kita peroleh sini 30. Jadi titiknya adalah 0,30. Selesai. Oke, berikutnya kita bikin, kalau tadinya X-nya yang 0, sekarang gantian Y-nya yang 0. Jadi kita punya 4X, berarti 4X ditambah 3 kali 0, karena Y-nya yang 0 sama dengan 60. Jadi kita peroleh 4X sama dengan 60. X-nya berapa kalau gitu? 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi kita punya 15. Nah, sekarang kita daftar 15,0 seperti ini. Berikutnya fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 48. Sama caranya X, Y, kemudian X, Y. X-nya 0, Y-nya 0. Yang pertama adalah 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 48. Kita peroleh 4Y sama dengan 48. Jadi Y-nya 48 per 4 sama dengan 12. Nah, di sini 12. Sehingga kita punya 0,12. Yang selanjutnya 2X ditambah 4Y. Y-nya 0. Sehingga kita punya 4 kali 0 sama dengan 48. Jadi 2X-nya sama dengan 48. Dapat X sama dengan 48 bagi 2, yaitu 24. 24. Jadi kita punya 24, sehingga udah 24,0. Nah, selanjutnya kita gambar menggunakan perkiraan. Jadi kalau misalnya hari biasa belajar di kelas, kita harus menggunakan penggaris supaya presisi juga, selain supaya presisi juga supaya melatih ketelitian. Yang pertama kita punya 0,30. Y-nya 30. Kita perkirakan saja di sini misalnya 0,30. Kemudian 15,0. 15,0. Kita garis. Oh, baiklah. Kita garis. Nah, seperti ini. Tandanya kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya, persamaan yang kedua, nilai Y-nya adalah 12.
Kemudian nilai X-nya adalah 24. Set. 4,0 di sini 0,12. Di mana daerah penyelesaiannya? Nah, kurang dari itu berarti daerahnya sebelah kiri. Nah, kalau lebih dari itu di sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Lalu daerah penyelesaian yang memenuhi keduanya itu dibatasi atau ditandai dengan yang arsirannya double. Arsirannya ada 2, berarti daerah itu ada di sini. Nah, seperti ini. Kita tuh sebagai DP, daerah penyelesaian, atau bisa juga dengan HP atau himpunan penyelesaian ada di situ. Nah, selanjutnya kalau DP-nya sudah dapat, tinggal kita masukkan ke dalam kita bikin tabel seperti yang contoh nomor 1 tadi. Titik pertama di sini yaitu O atau 0,0. Kemudian titik kedua ada di sini yaitu kita boleh namakan A atau B atau terserah suka-suka 15,0. Kemudian kita punya titik B di sini, anggaplah di situ B yaitu 0,12. Ada satu yang enggak ada, yang kita belum ketahui titiknya itu di sini. Berapakah dia? Nah, kita cari dengan himpunan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kita punya 4x ditambah 2y sama dengan 60. Caranya agak panjang sedikit. Tambah 2x ditambah 4y sama dengan 48. Oke, yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Sehingga kita punya 4x ditambah 2y sama dengan 60. Yang bawah kalikan 2, berarti 4x ditambah 8y sama dengan 96. Slet. 4x kurang 4x, 0 ini kurang ini, min 6y sama 60 kurang 96, min 36. Min 36. Sehingga y sama dengan min 36 dibagi dengan min 6 sama dengan 6. Dapat y-nya 6, kita cari x-nya. Oke, kita punya, boleh pakai yang pertama maupun yang kedua. 4 ditambah 2y sama dengan 60. Berarti usah 4x-nya. 4x ditambah 2 kali 6 sama dengan 60. Kita punya 4x tambah 12 sama dengan 60. Dapatlah 4x sama dengan 60. Ini pindah ke sebelah kanan, min 12. Jadi 4x-nya sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi dengan 4 sama dengan 12. Nah, sehingga koordinatnya x, y yang ada titik sini kita namakan sebagai titik C, titik potongnya tadi, itu adalah x, y, x-nya 12, y-nya 6. Berarti kita punya 12,6. Seperti itu. Selanjutnya, kalau titiknya sudah kita daftar, tinggal kita masukkan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya di situ adalah z, lambangnya adalah z. Z sama dengan 8x plus 6y. Z sama dengan 8x plus 6y. Kita masukkan saja z sama dengan 8 kali 0 ditambah 6 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Yang kedua, z sama dengan 8 kali 15 ditambah, kata x-nya 15, tambah 6 kali 0, yaitu berapa? 18 kali 15. 120 ditambah 6 kali 0 nya ada 0 sama dengan 120. Berikutnya z sama dengan 8 kali 0 ditambah 6 kali 12. 8 kali 0 nya ada 0, 6 kali 12 nya 72. Hasilnya 70. Yang berikutnya z sama dengan 8 kali 12 ditambah 6 kali 6. 8 kali 12 96 ditambah 6 kali 6 36. Hasilnya adalah
6 tambah 6 12, 1 132. Jadi nilai maksimum 8x tambah 6y, nilai maksimum Z sama dengan 8x tambah 6y adalah nilai maksimumnya adalah 132 dengan nilai maksimum Z sekian dengan batas ini adalah 132 dicapai saat titiknya adalah 12,6 atau pembuat nilai maksimumnya adalah 12,6. Oke, demikian begitu saja ya contoh yang sudah kita bahas dari modul. Silahkan kalian nanti coba-coba, kalau ada pertanyaan bisa kirim WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.